Selamat sore pemirsa. Selamat datang di Ngoco. Apa itu Ngoco? Ngobrol bareng konco. Samper. Di sore hari ini kita kedatangan dua konco spesial. Apa ya? Dua konco spesial. Ayo tambah apa? Di sore hari ini kita kedatangan dua konco spesial. Jadi spesial itu karetnya dua. Yang nggak pedes itu karetnya kuning gitu ya. Oh, gak masuk tadi. Mereka ini adalah Orang gabut dari masing-masing kampus. Iya. Mereka ini adalah orang-orang gabut sebetulnya dari masing-masing kampusnya ya. Jadi di depan saya ini ada Rizky adik kakak nih. Terus di sampingnya ada Sauhi Azardani ya. Biasanya dipanggil Micin. Iya, halo Pak Repan. Jadi kalau Micin sama Kani ini berarti kan micinnya enak ya. Micin enak. Oh, Kani enak kan? Iya, Kani enak. Kani enak. Ngono ya. Iya, ngono. Iya. Tak balik di mana porai? Ora wis gak usah. Ngobrolnya ini nggak ada skrip sebenarnya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol apa ya? Ngedabrus aja lah kan. Kebetulan ini kan dua konco ini kan sedang menjabat sebagai ketua umum. Jangan disebut Pak. Oh, Enggak enak. ya udahlah gak apa-apa lah ya. Kan tadi spesial kan. Oh iya. Karena dua loh ya. Martabak. Iya. Selama menjabat 1 tahun, ini hampir 1 tahun sebagai ketua umum, ini kegiatannya apa ini? Saya awali dulu dengan Mas Sauhi Azardani aja lah ya. Mas Micin. Monggo kita sharing aja Mas. Oh iya, sharing. Gitu. Ini sesudah pandemi apa sebelum pandemi? Sebelum dan sesudah. Sebelum. Iyalah. Kalau sebelum sih masih banyak Mas ya yang turun-turun lapangan tadi seperti sebelum-sebelumnya lah, sebelum pandemi ya. Kita berkegiatan seperti biasanya lah. Kita turun lapangan, mengaplikasikan materi dan lain-lain. Namun setelah pandemi semua berubah Mas. Semuanya berubah Mas. Iya, semua berubah. Kalau ngomong berubah ini semuanya berubah sejak negara api menyerang gitu. Sejak pandemi menyerang. Oh, sejak pandemi. Iya, udahlah. Negara mana yang enggak tahu aku pandemi ini? Itu tadi kegiatannya Mas Micin. Sekarang kalau kegiatannya Mas Kani ini apa ini selama 1 tahun ini? Loh, Anda nanya saya kan Anda juga satu organisasi. Oh iya, saya lupa. Apa perlu saya jelaskan? Harus lah ya. Iyalah, kan biar kalayak umum tahu kan. Apalagi ini kan musim-musim mahasiswa baru lah ya. Oh iya, mahasiswa baru. Oh iya, pertama saya sampai dulu ya. Mahasiswa baru yang mau daftar di Pala. Nah, jadi sebenarnya sama. Sebelum pandemi itu seperti yang disampaikan saudara Micin, kita itu banyak kegiatan, kita udah bikin banyak konsep kegiatan, tapi tiba-tiba kena lah corona. Nah, sempat itu kemarin ada 4 bulan kita vakum dalam arti ini bukan vakum gak ada kegiatan, tapi vakum keluar lapangnya. Tapi semenjak bulan Agustus awal itu kita udah mulai kembali normal sih, cuman nggak senormal yang dulu kala ya, masih tetap ada batasan-batasan, tapi udah mulai berkegiatan seperti biasanya lagi. Iya, Bang Reva. Iya, jadi kalau dipikir-pikir, mikir apa Man? Ini loh. Anda berpikir? Sebetulnya kegiatan kita ini kan basicnya kan sebagian besar olahraga. Oh iya. Olahraga apa nih Pak? Iya, olahraga itu kan banyak. Oh iya. Alam bebas lah ya. Iya, alam bebas itu kan ada apa itu yang paling familiar itu loh. Olahraga alam bebas yang paling familiar kan biasanya kita mendaki gunung gitu kan. Oh iya. Mendaki gunung, terus ada lagi apa itu? Panjat tebing. Oh iya. Terus susur gua. Jangan lupa dengan kegiatan yang sangat mengasihkan ini yang satunya adalah olahraga arus deras itu lah ya. Enak. Itu salah satu olahraga yang cukup digemari sebenarnya. Siap. Tidak jauh dari ngobrol terkait itu sebetulnya ngaruh nggak sih kalau
di masa pandemi inilah ya, dengan kegiatan kita yang notabene itu secara bukan. Apa, Pak? Jadi lebih iki loh, meningkatkan imun. Meningkatkan imun. Nah, iya itu. Oh, imunisasi. Bukan imunitas. Oh, imunitas. Itu kenapa ya kok sekarang ini olahraga itu harus pilih-pilih? Pilih-pilih. Iya. Tapi sebelum itu gini aja lah. Saya tanya ke Mas Micin aja lah ya. Iya. Jadi begini Mas Micin, kegiatan kita kan sebagian besar ya. Iya. Notabene kan olahraga alam bebas yang secara tidak langsung memiliki dampak untuk meningkatkan imunitas gitu loh. Jadi selama pandemi ini apakah untuk sekarang ini di organisasi sampean ini masih bergerilya dalam iya apa ya ngunyule? Kalau turun ke lapangan kita pending dulu kayaknya Mas. Jadi nggak ada kegiatan di lapangan. Bukan karena personilnya yang mas-masan, cuma di tempat kita berkegiatan kadang regulasi tentang pandemi itu kan ada. Jadi dibatasi orang luar untuk akses ke lokasi kita berkegiatan. Jadi ya agak susah sih. Jadi kita lebih sering kegiatan terakhir kemarin pun yang 17-an kemarin nggak jadi ke Semeru kan. Cuma kita alihkan ke panti asuhan. Jadi kita 17-an menggelar upacara bareng anak-anak panti. Jadi ya kita bergerak lebih ke sosial untuk kemarin-kemarin. Gitu ya. Begitu. Lebih ke arah pengabdian masyarakat lah. Iya, wis mengabdi dan mengaji. Iya kan Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Tridharma? Mengabdi dan mengaji. Iya, itu Tridharma. Bukan. Oh, bukan. Gimana ini? Kok ngaji ya? Ngaji. Kok bisa mengaji? Oh, gitu. Kalau Mas Micin tadi dialihkan ya Mas Kani. Kegiatannya kan yang biasanya olahraga ini dialihkan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dalam arti dengan memenuhi standar dan protokol yang sudah dibuat kan. Tentunya kan seperti itu. Oh iya, leres Mas. Bagaimana dengan Mas Kani ini? Apakah ada kegiatan yang mengarah ke sana juga? Oh iya, jadi begini. Awalnya dulu ya, setelah pandemi ini kita mulai kegiatan itu, kita juga terjun ke masyarakat. Pas momennya waktu itu hari ulang tahun Impala UB yang ke-44, kita mengadakan bakti sosial ke daerah-daerah yang biasa kita datangkan. Kita membagi-bagi sembako berupa sabako, satu bahan pokok yaitu beras. Nah, tapi setelah itu karena melihat organisasi kita ini kan kaderisasi, kita nggak bisa kegiatan alam bebas yang biasa kita olahraga ini dilakukan secara online. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan online dan ada yang tidak. Nah, kita itu berpikir keras ya. Bukan saya aja sih, maksudnya kepengurusan tahun ini itu berpikir keras bagaimana untuk mengantisipasinya. Sudah banyak dicoba dipikirkan dan akhirnya menemukan satu titik di mana kita coba membuka obrolan dengan atasan ya. Dengan atasan kita membuka obrolan bahwasannya kegiatan-kegiatan ini yang kita lakukan itu jauh dari masyarakat. Pertama, di lokasi-lokasi olahraga alam bebas yang biasa kita lakukan itu jauh dari masyarakat. Kayak gunung, kita kan jauh pasti dari desa, terus habis itu panjat tebing, kan kita di atas tebing. Nggak mungkin ada rumah di atas tebing. Terus harus deras di sungai, paling jarang ketemu orang-orang mancing di pinggir sungai ya kan. Nah intinya kan itu, apalagi masuk gua, gelap-gelapan kayak di bioskop. Nah jadi intinya, kita gimana cara meyakini atasan kita itu untuk bisa sedikit berkegiatan kembali. Nah, pada akhirnya di ACC lah kegiatan kita olahraga alam bebas, tapi dengan syarat kita membuat protokol-protokol berkegiatan. Nah, itu pun kita juga udah buat. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya ya, syukur sampai sekarang kita masih bisa jalan kegiatan yang tidak gerilya ya. Tapi saya salut sama Mas Micin nih, gerilya loh dia. Iyalah. Pada intinya kan bagaimana kita melakukan pada saat
Tapi bagaimana animonya yang seperti ini. tapi bagaimana kalau ketahuan sama atasan? Udah tahu mereka. Udah tahu. Malah diposting di kayak media-medianya kampus kayak ITN Malang News. Oh iya, pada Kayak intinya kan Humas ITN kayak gitu. bagaimana kita untuk bisa survive loh. Iya, kita tetap eksis meskipun dibatasi, kita harus tetap eksis. Karena tidak bisa dipungkiri juga untuk memasuki periode akhir tahun ini kan sudah musim-musim mahasiswa baru. Nah, Dimana sangat ramai kan biasanya iya Mas. untuk Betul. menanyakan apa itu open recruitment. Iya, Kak, apa caranya gabung Kak? Kayak gitu, apa? gitu. Kak, gimana caranya gabung Kak? Oh, gabung lah itu. Iya, banyak pertanyaan kan kayak gitu. Tapi ini menarik loh. Dia gerilya terus akhirnya ketahuan, tapi diapresiasi ya. Kan ngomelin loh. Salut saya ini. Sama rekan saya ini loh. Berarti sebetulnya kalau bisa digambarkan ini secara tidak langsung ini kampus juga butuh untuk penunjangan publikasi gitu kan. Betul. Itu dia. Nggih, leres begitu, Pak. Apa mana ya? Apa? Apa? Open recruitment. Enggak, jangan. Masih seputar Masih seputar seputar. kegiatan. Oh, ngene lah. Oh, iya. Nanti dikenalkan dulu di setiap organisasinya aja lah ya. Apanya yang dikenalkan ini, Mas? Kegiatannya apa aja gitu kan. Oh, iya. Rencananya apa yang dulu-dulu? Yang dulu terus melihat kondisi sekarang terus ke depan ini rencananya seperti apa kan kita ketahui kalau gambaran saya sih tahun depan ini kan kita masih memasuki masa transisi kan sebetulnya. Kita masih belum bisa untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Iya. Itu kalau dari Mas Micin itu gimana? Kalau yang dulu-dulu Mas ya. Ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, pengaplikasian materi di lapangan, turun di lapangan untuk sarana pendidikannya adik-adik untuk mengetahui lebih dekat tentang olahraga alam bebas. Dan dari kita terjun di alam bebas kan fungsinya untuk tahu ada yang perlu kita lestarikan di alam bebas itu biar nggak tereksploitasi atau dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Ya seperti pilar konservasi kan ada pemanfaatan kan, kalau pemanfaatannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi kan juga akan merusak alam. Nah kita terjun di alam bebas itu kan tujuannya biar kita tahu secara langsung apa yang harusnya kita lestarikan kan seperti itu. Kalau dulu-dulu sebelum pandemi kita terjun ke lapangan untuk ya kita itulah mengaplikasikan materi-materi yang disampaikan lah tentang divisi-divisi yang Mas Repan sebutkan, tentang gunung hutan, tentang arung jeram, tentang susur gua dan lain-lain. Biar adik-adik tahu ini gua, oh ini gunung, oh ini sungai kan kayak gitu. Terus ya cepet vakum juga ya, nggak vakum, cuma minim kegiatan di masa awal-awal pandemi dulu. Terus kemudian menginjak Agustus karena tradisi kita 17-an itu selalu mengadakan upacara dan waktu itu di Semeru karena masa pandemi jadi nggak jadi, kita alihkan. Dan kemudian kedepannya kita menginjak ke masa penerimaan mahasiswa baru. Nah jadi rencananya ya, kalau rencananya ini berhasil, insya Allah lah berhasil ya. Kita benar-benar memfokuskan di media sosial dan juga sarana-sarana digital seperti webinar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi nantinya di masa pandemi ini meskipun akses terbatasi dan mahasiswa pun online-nya di rumahnya mereka masing-masing kayak di Medan, kayak di Nias dan lain sebagainya kan ada itu. Jadi kita untuk open recruitment rencananya kita masa ini sedang masa kampanye kreatif. Jadi teman-teman dari Himakpa membuat konten semenarik mungkin agar maba-maba itu lebih tertarik untuk gabung di Himakpa. Setelah itu kita mengadakan webinaran ini berisikan tentang apa itu Himakpa, apa itu gunung hutan, apa itu arung jeram dan lain sebagainya. Di semua sisi aspek divisinya kita sampaikan di webinar. Nantinya waktu kita bisa benar-benar turun ke lapangan, kita mengaplikasikan itu. Jadi tinggal kita sudah melewati masa pandemi, kita sudah siap untuk terjun ke lapangan karena materi-materi dan muatannya sudah disampaikan secara digital kayak gitu sih Mas. Rencananya. Secara gambaran umum kan sebetulnya kegiatannya Mas Micin sama Mas Kane kan kurang lebih sama lah. Untuk sama. Di masa-masa ini kan kita
upayanya ya bagaimana kita mewadahi kegiatan buat anggota-anggota kita Iya. ya melalui media-media yang memang bisa kita maksimalkan itu kan. Tapi yang menarik Mas Micin, Apa itu? kalau apa namanya? Tak baleni. Iya. Tapi yang menarik Mas Micin, saya menanggapi kalimat Anda tadi mengenai kegiatan olahraga alam bebas kita kan sebetulnya hanya sebuah wahana. Iya. Wahana untuk kita ini bagaimana bisa peka dengan alam sekitar Iya, kita. betul. Terus melihat bagaimana akses olahraga alam bebas untuk yang sekarang saat ini loh. Semakin mudah kan. Contoh naik Iya. gunung kan mudah. Iya. Nggak harus kita bergabung dengan organisasi Iya, pencinta alam. Terus olahraga harus deras pun. Operator pun banyak kan. Ya, betul. Mungkin kalau susur gua itu memang untuk saat ini kan bisa dikatakan apa namanya masih hanya sebagian orang lah ya yang memiliki apa namanya kapasitas atau kemampuan di bidang itu. Panjat tebing pun saya kira juga cukup familiar lah di kalangan apa namanya khalayak umum. Iya. Nah, yang menarik di tahun-tahun saat ini dan tahun-tahun ke depan ini dengan segala mudahnya ya kita berkegiatan olahraga alam bebas ini, yang menjual itu apa sih untuk saat ini dan di tahun depan ini? Ini untuk apa namanya mengarah ke anggota-anggota yang memang akan tergabung dan ya seperti itulah. Oh gitu. Jadi sisi menariknya Mapala ya karena Iya. kemudahan informasi dan akses operator wisata kan mulai banyak. Gua Iya. pun ada sekarang kan. Iyalah. Gua ada, tebing ada, sungai ada, gunung ada, semua kan ada, semua ada yang memfasilitasi itu semuanya kan ada. Cuma mereka yang memfasilitasikan rata-rata background mereka kan dari Mapala, dari organisasi. Bagaimana mereka memanage operatornya, bagaimana SOP dari apa ya? Wisatanya seperti apa, misalnya kayak di gua SOP-nya kita membawa tamu ke dalam gua itu seperti apa. Jadi di belakang itu pasti ada orang yang benar-benar paham mengenai seluk-beluk kegiatannya. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik yang pengen bergabung di Mapala, kita lihatnya sisinya lebih dari sekedar wisata. Berarti kita bagaimana cara kita mengelola wisata. Kayak gitu sih Mas. Itu Jadi secara tidak langsung. iya, secara tidak langsung gambaran kasarnya lah, sisi lainnya lah ya. Berarti bukan sebagai wisatawan tapi jadi sebagai pengelola Pengelola wisatanya. Iya. Kalau dilihat dari sisi lain, kalau terpampangnya tadi secara depannya ya kelihatannya kita sama orang-orang, misalnya kayak orang-orang yang berduit misalnya kan tinggal keluarin duit, kita mau kemana langsung berangkat kan berbeda dengan yang mengelola wisata tersebut. Bagaimana kita menjaga tamu agar happy, agar selamat dan lain sebagainya kayak gitu sih Mas Repan. Jadi sisi menariknya Mapala ini kita nggak cuma belajar di alam bebas juga, tapi kita belajar bagaimana memanage orang, bagaimana kita bersosialisasi sama orang, dan bagaimana kita bisa membaur dengan tamu agar tamunya nanti kan bisa senang kayak gitu. Jadi di sisi lain kita gimana ya? Jadi kita seperti mentornya mereka. Jadi mereka yang memiliki fasilitas berupa misalnya uang, tapi tidak punya ilmunya, kita fasilitasi biar kita semakin dekat dengan alam. Dan juga dari sisi lainnya nanti kita bisa mengedukasi misalnya kayak tamu-tamu kita bagaimana harusnya alam ini dijaga kayak gitu-gitu Mas Repan. Jadi ya banyaklah sisi lain aspek Mapala yang nggak didapat dari sekedar naik gunung atau sekedar berarung jeram di operator lah kayak gitulah. Ya itulah gambarannya lah ya. Itu kalau Mas Micin itu seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Kani ini apa ini Mas Kani? Jadi yang menjual ini apa sih untuk kader-kader kita selanjutnya ini? Yang menjual ya. Kenapa kok kita harus join? Iya, dengan organisasi. segala mudahnya sekarang sarana penunjang apa? Jadi gini, tadi benar yang disampaikan oleh saudara Micin
bahwa kita ini bukan hanya sekedar sebagai wisatawan ya, tapi mengelola wisatanya. Secara gambaran umumnya ya seperti itu. Iya. Nah, nilai jualnya lagi yang paling pertama, coba Anda naik gunung 4 hari, Anda ngeluarin duit berapa? Bisa 300 lebih. Tapi kalau join organisasi itu ada kontribusi, jadi lebih murah. Oh, itu secara Itu dia, itu untuk memfasilitasi. Kita banyak akses ke orang-orang dalam. Terus habis itu yang pertama jadi. Iya. Terus yang kedua, ini sangkut pautan sama yang tadi memanage ya, benar itu. Jadi kalau misalkan biasanya kita naik gunung udah tinggal, karena saya divisi gunung ya, saya jadi lebih dominan ke gunung. Misalkan saya naik gunung nih, saya pribadi, saya cuma packing, beli barang-barang, berangkat udah beres. Tapi ini diajarin gimana kita harus merencanakan sesuatu sebelum berangkatnya, terus habis itu kita harus mempersiapkan apa ini dari info aspek segala-galanya manajerialnya itu dapat di situ secara kecilnya ya. Terus habis itu banyak hal juga, jadi nggak cuman manajerialnya aja, tapi ilmu-ilmu baru. Contohnya saya dulu sebelum join Mapala ya, saya naik gunung itu cuma ya naik, tahu foto di puncak, nulis nama-nama doi, nama-nama pacar, terus habis itu turun foto kirim pacar, udah selesai beres, seneng gitu kan. Loh, tapi sekarang enggak, saya disuruh lepas ya di jalur manapun ya, di gunung ya, di hutan manapun nyasar, saya bisa, nggak takut. Karena apa? Ya belajar, ada navigasi disebutnya. Olahraga harus deras. Yang biasanya cuma kalau kita wisatawan ngarung-ngarung, hore terus nanti pas ada jeram foto ya gitu kan ibaratnya. Nah tapi sekarang kita ngendaliin perahu men dari belakang gini-gini. Ngadu dodol maksudnya, ngadu kadonan. Ya terus habis itu manjat tebing juga. Biasanya kita cuma ya via ferrata kan paling cuma naik pakai tangga, ditancap-tancapin karabiner itu buat pengaman. Tapi di sini kita sekarang udah sport. Pasang hanger, kadang ngebor sendiri. Masuk gua juga. Biasanya kita cuman goa wisata itu jalan muter, cuma jalan nih muter, terus foto-foto ngeliat ornamen, keluar udah bayar tiket berapa. Tapi ini kita bisa metain goa. Terus kita bisa turun gua yang vertikal. Biasanya kalau wisata itu cuma ya horizontal ya, cuma nyantai jalan kaki, ibaratnya kan ada suasana. Tapi ini vertikal, ngerasain takut, serem, bawahnya jurang ini kan gelap-gelapan lagi. Nah jadi ada nilai-nilai plusnya kayak begitu kalau join organisasi pecinta alam dengan pribadi ya. Meskipun aksesnya udah gampang di luar ini, semuanya udah bisa dan mudah, tapi kalau menurutku itu nilai jual yang paling mendasar ya itu nilai jualnya. Ditambah lagi sih nilai jual yang lain itu kayak misalkan kita dapat teman-teman baru misalkan dan semacamnya, terus habis itu dapat ilmu pembelajaran organisasi juga, terus rapat-rapat sampai malam. itu dulu tapi sekarang enggak lah, kan corona nggak mungkin malam-malam ya kan? Iyalah, sampai pagi. Iya, virusnya juga ngantuk. Virusnya juga mikir, aduh ini orang rapat sampai malam udah ngantuk duluan ya. Jadi ya nilainya plusnya banyak lah gitu. Iya. Nah ibaratnya juga ya tadi biaya, dari segi biaya sih kalau saya sih ngelihatnya jawatinnya gitu. Secara tidak langsung kita berkegiatan dengan biaya yang sangat murah. Murah meriah Dan juga banyak manfaatnya lah. Pahe lah ya, pahe. Apa itu? Paket hemat. Nah, itu. Paket hemat. Paket hemat. Iya, ini yang menarik kan. Biasanya kalau menanggapi ini menarik atau mendorong ini? Menarik dong. Iya. Menarik terus. Jangan ditarik terus didorong. Ntar apa? Tergantung nanti. Oh iya, jangan tarik dorong ya. Seneng aja digantungin. Yang menarik adalah biasanya ini umumnya banyak yang tanya, Mas, naik gunung? Bukan, ini aja. Mas, kegiatannya itu apa, cuma naik gunung gitu kan? Ya itu tadi setelah yang dijelaskan lah ya dari Mas Mijin sama Mas Kani kan, itu secara olahraga dan poin plusnya kita bergabung dengan organisasi kan, keorganisasian dapat apalah manajerial, kita merencanakan segala sesuatu sebelum kita berkegiatan, itulah. Cuman
apakah hanya olahraga ini Mas kegiatan kita ini? Tadi sempat Mas Micin ada kita selama pandemi ini kita mengalihkan kebiasaan kita di mana kita berolahraga di alam bebas. Kita mencoba untuk berkegiatan seperti pengabdian masyarakat. Tapi selain itu yang namanya pencinta alam, bagaimana feedback kita ini dengan alam itu? Apakah hanya menanam pohon? Ya, menarik. Bagaimana ini? Kalau menurut Mas Kani ini bagaimana? Tadi kan menurut Mas Micin, sekarang menurut Mas Kani. Nanti kita sambung ke Mas Micin lah. Oke, benar. Iya. Jadi kan orang pasti taunya ya nih, terutama untuk maba-maba semua nih yang pada pengen join pecinta alam, pasti kan taunya, wih aku masuk, aku bakal jalan-jalan, naik gunung dan semacamnya, olahraga alam bebas. Tapi di luar itu selain olahraga itu banyak, ada olah duit, nah olah uang nih, terus habis itu olah otak. Nah, rapat-rapat, forum-forum, itu olah otak itu. Jangan salah. Habis itu olah apa lagi ya? Ya, identiknya olah itulah. Itu bakal didapetin maksudnya. Jadi gambarannya jangan cuma hanya naik gunung. Kan karena yang kita organisasi ya. Ya kita datang itu ya belajar organisasi, mengolah otak kita berpikir semuanya, terus habis itu mengolah keuangan kita, bagaimana kita survive dengan duit sedikit tapi bisa keluar lapang, intinya kan gitu. Terus habis itu hal-hal yang lain itu banyak sih, contohnya tadi kayak nanam pohon, terus habis itu peduli lingkungan dan semacamnya sebagai bentuk kita mapala ya, implementasi kita kan pecinta alam. Tapi di sisi lain itu ada yang menarik sebenarnya antara Mapala dengan OPA, karena kita membawa nama mahasiswa. Biasanya kita itu melakukan suatu kegiatan yang didasari dengan keilmuan biasanya. Contohnya penelitian. Mungkin nanti Mas Miki juga bisa menjelaskan juga kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan ya. Nah, Impala terutama pernah ngelakuin kegiatan kayak penelitian masyarakat di ujung pulau Jawa Timur sana. Itu pernah ngelakuin penelitian analisa sosial, terus habis itu ada analisa vegetasi juga. Jadi ini pengaplikasian keilmuannya mahasiswa ini benar jalan, tetap seiringan. Mahasiswa pecinta alam. Jadi itu mengamalkan tridharma perguruan tinggi juga. Boleh sharing nggak Mas Micin? Iya. Kegiatan yang pernah Mas Micin lakukan ini apa sih? Iya. Menyambung tentang tadi ya. Karena kita kan menyandang nama pencinta alam kan Mas ya. Itu sebuah tanggung jawab besar yang seharusnya kita bergerak sebagai garda depan kelestarian lingkungan kan seperti itu sebenarnya kan. Garda depan itu. ya. Iya. Berarti garda depan itu berada di tangan kita sebetulnya. Iya, sebenarnya kelestarian lingkungan itu sebenarnya teman-teman Mapala yang harusnya berada di depan. Iya. Kan sebagaimana pendiri kita terdahulu kan Mas Sohoki dulu kan juga bergerak mendaki gunung itu kan agar kita bisa lebih mencintai tanah air kan, mengutarakan kan, apa yang tidak terfikirkan gitu kan, jadi melalui media itu. Betul. Jadi kita belajar dari Mas Sohoki itu dulu kan, dia mendaki gunung agar rasa nasionalismenya tumbuh dan juga bagaimana kembali lagi seperti yang saya katakan, bagaimana cara kita menjaga alam kita. Sebagaimana gelar kita menyandang pencinta alam itu sebagai tanggung jawab besar. Jadi enggak sekedar cuman kita berkegiatan dalam bebas mendaki gunung sudah selesai, berarung jeram sudah selesai, kan enggak gitu sebenarnya. Pasti ada feedbacknya, entah itu apa. Nah itu yang seharusnya kita pikirkan, dan juga untuk oknum-oknum yang menjarah alam dan juga mengeksploitasi yang tidak mana mestinya, itu sebetulnya kita yang bergerak sebenarnya kan seperti itu. Kalau kita melihat konsep kita sebagai pencinta alam, ya seiring berjalannya waktu kita agak lupa dengan roh kita sebagai pencinta alam itu. Lama kelamaan kita lebih bergerak ke sport, ke olahraga. Cuma kita lupa dengan jati diri kita lah. Jati diri kita itu sebenarnya kita hampir lupa. Kita masih enak, kita masih nyaman dengan zona kita yang berolahraga, yang memacu adrenalin kayak gitu. Kita lupa memikirkan bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, bagaimana bagaimana keadaan
alam yang saat ini. Jadi banyak-banyak bencana alam yang terjadi di pandemi kan juga kita berupaya untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Nah itu pun bencana itu nggak serta-merta terjadi begitu saja kan Mas. Seperti yang deket-deket ini seperti di Masamba. Kenapa Masamba banjir bandang? Karena di hulunya kan di deforestasi kan, dijadikan lahan sawit dan seperti itulah. Nah kita sebenarnya harusnya kita melek akan hal itu dan juga kita bergerak sebagaimana kita pencinta alam, bagaimana kita semestinya bergerak di bidang ya seperti itulah. Kita terjun ke alam bebas agar tahu mana yang harusnya kita jaga. Seperti itu sih Mas. Outputnya adalah Iya. kalau bisa saya simpulkan ini bagaimana kita ketika berkegiatan ini mengarah kepada kebijakan yang dilakukan pemerintah kan sebetulnya kan Iya, seperti sebenarnya itu. Cuman kalau kan kita- bukan ranah kita untuk merintahnya itu. Kan. Kita kalau bersinggungan dengan konservasi itu juga berhubungan dengan politik Mas. Nah, itu. Nah itu yang sedikit harus ya hanya segelintir orang lah yang mau terjun ke sana Nah, untuk mewakili kita kayak gitu sih. makanya tadi itu benar banget ya. Oh kita ini harus kembali ya, karena kita benar pecinta alam. Nah karena kita menyandang gelar juga mahasiswa pecinta alam. Nah kita gunakanlah bidang-bidang keilmuan kita. Mungkin kalau di UB kan banyak banget fakultas ya. Ada contohnya hukum. Iya. Oh itu bisa maksudnya mengarah ke sana ya. Ah, Dikolaborasikan dengan kondisi alam ini, perusahaan alam dan semacamnya, konservasi dan semacamnya. Terus habis itu dari bidang pertanian, peternakan, semuanya itu banyak. iya. Jadi jangan sampai kita berpikir itu ketika kita masuk ke pecinta alam hanya kita ingin jalan-jalan dan hanya kita ingin menikmati alam aja ya. Wah jangan sampai itu. Iya. Tapi ada kegiatan-kegiatan kita ini yang bisa kita tunjukkan, kita tonjolkan bahwa kita ini benar-benar menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan alam. Nah, di situ dia rohnya. Dan sekaligus juga mengamalkan Tridharma perguruan tinggi itu, Iya. mengaplikasikan keilmuannya untuk menjaga alam. Balik lagi sebenarnya ke situ Iya. intinya. Jadi- Sebenarnya itu cuma hanya media ya. Olahraga alam bebas itu media. Jadi kita Sebenarnya. nggak sekedar menikmati sekarang saat ini maksudnya ya. Jadi kita juga memikirkan bagaimana anak cucu kita nanti menikmati apa yang kita rasakan saat ini. Iya. Alam itu kan warisan dari nenek moyang kita kan. Kita Benar, sebagai iya. cucu kan bagaimana caranya Iya. menjaganya dan Benar. Cuma alam jaga kita kan ya kita harus jaga alam dong. benar. Oh, Cuma quotes. Oh iya, yang katanya sharing kegiatan ya. Kalau Ya itu Mas Iya. Micin sharing lah. terakhir ya, yang saya lakukan ya, saya mengadakan sebuah kegiatan di sebuah pulau. Ini sebuah pulau yang mana pulau ini terbentuk karena sebuah bencana alam. Jadi ini namanya adalah pulaunya Pulau Lucy. Pulau Lucy. Iya. Menarik ini Mas. Menarik ya. Itu pulau nama Lucy itu singkatan dari Lumpur Sidoarjo kalau Mas pernah dengar. Oh, lumpur gitu. Sidoarjo. Iya. Saya kira itu kembang desanya di pulau. Jadi Pulau Lucy ini terbentuk karena luapan lumpur lapindo itu dibuang ke Sungai Berantas dan dari Sungai Berantas mengalirkan lumpur-lumpur itu ke muara dan lumpur tersebut berkumpul menumpuk di sebuah muara, mengendap dan juga menjadi sebuah pulau dan itu diupayakan oleh dulu ya, kalau dulu dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo kalau nggak salah, BPLS. Nah sekarang sudah dialihtangankan pulau tersebut dipegang oleh waktu itu Bu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Oh ya. Nah Bu sekarang Susi. dipegang Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Pulau Lucy Iya, tersebut. Pak Edi Prabowo paling. Iya Ya, sekarang. Iya, coba ya. Itu nasionalis yang kurang. Gak tahu menenggelamkan ngono ya. Iya. Gak aru aku. Iya. Iya, karo aku. Nggak tahu. Ini maaf ya Pak Menteri. Kita ini kebanyakan di alam bebas Pak. Jadi kurang update soal kabinet tahun ini. Jadi abaikan ya Pak. Gitu. Nah, jadi Ya, monggo dilanjut Mas Micin. di Pulau Lucy tersebut saya ya seperti biasanya ya, mengamati vegetasi di sana, fauna dan flora, terus kemudian analisa vegetasi dan menghitung cadangan karbon di sana. Nah, nantinya outputnya untuk warga desa di sana. Jadi mereka bisa mengelola wisata tersebut. Sebenarnya sudah dikelola, dibantu oleh BPLS dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan itu sudah dikelola menjadi pulau wisata. Jadi
di situ merupakan bagaimana ya apa ya? Saya mencoba memblow up pulau tersebut karena masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari wisata selain dari tambak dan juga nelayan ya. Jadi mereka juga menggantungkan diri dari misalnya kayak transportasi perahu ke sana itu kan juga mendapat pemasukan dari sana ya. Nah, itu saya mencoba memblow up agar masyarakat di sana lebih dapat pemasukan dari bencana yang terjadi. Jadi pulau yang terbentuk karena bencana itu bagaimana ya yang sudah terjadi ya sudahlah, tapi kita coba bagaimana bisa memanfaatkan lokasi tersebut semaksimal mungkin. Jadi kalau di sana itu lebih ke mangrove Mas. Jadi vegetasinya banyak mangrove dan juga fauna seperti burung-burungnya juga ya banyak lah. Banyak varietasnya dan juga jenis-jenisnya banyak. Dan juga masih ya sejuk lah. Ya agak panas-panas kan juga soalnya kan muara panas. Jadi sampean coba lah main ke sana, asik. Seru. Menarik loh ini. Main lumpur di sana. Main lumpur. Yang menarik adalah dari bencana ini bisa menghasilkan sebuah pulau dan outputnya adalah dari perkumpulan Mas Midin ini bisa men-trigger untuk memberikan dampak kepada masyarakat sekitar kan gitu. Dan di sana juga dicanangkan sebagai PMPR kalau nggak salah tuh. Pusat mangrove. Ya pusat. Pokoknya pusat pengelolaan dan rehabilitasi mangrove gitu. Oh. Jadi di sana nanti jadi pusat pembelajaran tentang mangrove. Bagaimana mangrove ini bisa menjaga dari dampak tsunami, dampak erosi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu dicanangkan seperti itu di pulau tersebut. Ya masih proses lah Mas. Masih. Ya harus mengkaji lagi kenapa pulau tersebut kok jadikan pusat restorasi dan rehabilitasi mangrove. Jadi begini Mas. Apa itu? Kalau stay quarantine kan ya kita harus di rumah aja. Lah ini kok Masnya kemana-mana aja gitu. Gimana nih Mas Kani? Aduh, gimana ya? Saya bisa di rumah aja ya. Rumah saya di Depok, Pak. Dan saya sekarang ke Malang, Pak. Ini bukan rumah saya, Pak. Saya ngekos. Ya itulah, saya kemana-mana aja ya. Jadi dia begini sih saudara, mungkin nanti bisa ditambahin juga sama Mas Micin. Kita kalau kelamaan di rumah itu stres ya. Stres, imunitas turun. Yang seperti tadi Anda sampaikan, imunitas itu turun. Cuma kerjaannya makan, tidur, bangun, nonton TV, makan, tidur, kolesterol Pak, lama-lama asam urat naik Pak, itu bisa-bisa bahaya, malah stres. Nah butuhlah olahraga. Sekarang gini Pak, olahraga ya, Anda jogging keluar pakai masker enggak? Kuat enggak? Ya enggak dong Pak gimana sih? Iya sih, kalau saya pernah goes juga kemarin ya, masih kuat saya Pak pakai masker. Cuman kan kalau jogging kan beda ya Pak, nggak pakai masker. Kan itu olahraga, kita di luar rumah Pak, mana ada kita jogging di kamar Pak. Jalan di tempat paling kita Pak, pas kibra yang ada. Pakai treadmill Mas. Pakai treadmill bisa juga. Nah tapi kan banyak orang yang nggak mampu Pak di treadmill. Mahal Mas. Tetapi kan tempat gym. Oh iya. Oh tutup. Iya. Buka Mas. Buka ya. Ada yang buka, ada yang tutup. Nah ketimbang orang di treadmill mending disampurna mil Pak. Nah kan intinya itu. Nah makanya emang begitu. Jadi gini Pak, kita olahraga di luar ya, ketimbang di rumah itu hawanya itu kan beda ya. Kita keluar menghirup udara segar dan semacamnya. Cuman kan kita tetap harus kembali ke rumah dalam kondisi kita langsung bersih-bersih. Baju yang udah kita pakai di luar tuh langsung kita cuci, kita taruh di tempat yang benar. Nah kenapa itu olahraga? Intinya kan pecinta alam ini kan kita identik juga kegiatannya olahraga alam bebas Pak. Yang namanya olahraga itu ya berkeringat dan semacamnya, dan itu bagus Pak. Dengan kita olahraga kita menjaga imunitas tubuh kita. Jadi kita nggak hanya di rumah aja. Tapi kalau misalkan banyak orang juga yang bilang, wah malah jalan-jalan kemana-kemana aja itu malah bikin penyebaran corona. Oh enggak Pak, bedakan begini ya. Kita jalan-jalan, orang-orang di luar sana coba kita lihat pacaran jalan ke mall, gandengan berdua. Wih, lebih parah Pak. Duduk di taman jalan veteran itu Pak, ada bangku 2 Pak, sender-senderan. Oh itu apa nggak menyebarkan? Dia itu menyebarkan pasal satunya. Maksudnya jadi kita ini
olahraga kita jauh dari yang namanya makhluk hidup lah. Ya kecuali tumbuhan sama hewan ya Pak. Manusia maksudnya jauh dari manusia. Jadi kita minim Pak angka penularannya. Toh juga sebelum berangkat kan kita di sini ada protokol berkegiatan. Kita tes dulu kesehatannya yang tim yang akan berangkat supaya kalau yang sakit ya jangan berangkat. Nanti kan di tempatnya contohnya kalau kita naik gunung kan biasanya di pos pendakian sekarang kan yang udah mulai dibuka ini kan ada juga yang namanya surat-surat kesehatan dan semacam ada yang dites juga, terus dikasih apa kalau yang nggak bawa masker mungkin dikasih juga ini. Semua itu udah terjamin, berarti orang yang bakal naik gunung di pos pendakian tersebut udah terseleksi, intinya kan seperti itu. Dan ketika terseleksi berarti kan minim nanti di atas gunung Pak kalau kita temu sapa salam di sana, minim yang corona, minim dong harusnya. Harusnya, tapi kan kita juga nggak bisa memaksakan kehendak juga kan. Tapi seenggaknya kan itu yang bisa kita minimalisir dengan kita olahraga ya kita sehat. Terus olahraga kita ya jangan berkerumunan. Coba contohnya saya ngelihat jogging ya di Bundaran HI dulu kan saya di Depok Pak, saya di Bundaran HI jogging ngelihat, wih rame, dempet-dempetan jogging sepedaan. Nah itu lebih parah Pak ketimbang kita naik gunung manjat tebing masuk gua sama rafting. Nah itu kalau dari saya, mungkin Mas Micin lebih paham ini. Mas Micin Aduh, gimana nih? Ya kalau dari saya kurang lebih sama lah kayak Mas Kani. Loh, boleh sama Mas? Iya hampir sama. Hampir aja lah. Iya hampir lah. Ya sebaliknya saya sampaikan nggak jauh dari Mas Kani. Kita berkegiatan di luar rumah bukan bermaksud menentang apa ya kebijakan dari pemerintah. Cuma kita juga berpikir kalau di rumah aja kan imunitas menurun kayak gitu kan. Kita berkegiatan berkeringat itu kan baru bisa meningkatkan imunitas untuk melawan virus-virus atau penyakit-penyakit. Kan banyak penyakit yang datang misalnya kayak obesitas kan gara-gara orang di rumah aja jarang olahraga kan kayak gitu. Iya. Nah, yes, contohnya enggak gitu. Kita kan enggak mau gitu kan. Dan saya rasa tempat-tempat gym itu buka kok Mas. Dan juga belum ada kasus penyebaran COVID yang terjadi selama di gym. Iya. UB kan punya gym. Tutup Pak. Oh tutup. Oh gym UB tutup. Iya. Iya. Jadi ada kok. Jadi beberapa gym buka dengan protokol kesehatan juga. Ya jadi kayak cuci tangan. Kalau pakai masker dalam gym kayaknya agak menyusahkan sih ya. Agak menyusahkan. Cuma ya entah itu dijalankan atau enggak, saya kurang paham. Jadi yang saya tahu faktanya itu belum ada kasus penyebaran COVID di gym. Jadi kesempatan kita untuk berolahraga meskipun nggak di luar ruangan, di tempat-tempat seperti itu ya juga layak lah untuk menjaga imunitas tubuh kita lah ya. Dan juga di era new normal juga udah disampaikan disosialisasikan kayak misalnya wisata arung jeram juga udah ada yang buka. Cuma protokol kesehatannya perahu R6 cuma muat tamu 4 kan kayak gitu ya, seperti itulah ya, nggak menutup kita berkegiatan di luar ruangan, cuma ya kita tetap jaga dan mawas diri aja kayak itu. Dan juga ya bukan nggak mau ya di ruangan aja atau di rumah aja, ya mau sebenarnya, cuma tanggungannya ini yang nggak bisa ya kayak gitulah Mas. Iya, jadi gini juga sih emang benar itu, contohnya kayak gunung ya. Kita kan kalau biasanya kita sendiri nih keluar lapang kegiatan cari gunung itu yang sepi, maksudnya yang nggak rame. Mungkin banyak juga kemarin terlihat kan di berita sosial media, wih gunung baru dibuka ramenya sampai segitu. Wah kita ngehindarin itu Pak, kita ngehindarin itu supaya apa? Ya kita juga nggak tertular dari orang yang di luar. Masa pas kita udah di gunungnya terus kita pulang sini bawa COVID, ibaratnya kan begitu. Kita menghindari itu, makanya kita cari lokasi-lokasi yang benar-benar sepi dan jangan dijamah sama masyarakat setempat. Jadi seenggaknya kita aman kayak begitu. Ya benar disampaikan Mas Mitzi ya. Kita juga pengennya di rumah aja ya. Saya juga pengen rebahan aja Pak di kosan. Bahkan pulang ke Depok saya pengen rebahan aja Pak. Cuman kan ada ya bentar lagi ya Pak. Kalau Bapak kan masih tahun depan masih kapan ya. Itu ya, 2 periode. 2 periode. Enggak lah, enggak, setengah. Oh, 1,5 ya. Kalau saya kan sebentar lagi nih Pak udah ketok palu. Ketok palu. Siap. Ya sudahlah. Iya. Itu tadi sedikit apa ya? Oh langsung ini. Untuk menutup. Saya sedikit loh kameranya. Iya. Oh baterainya dicas ya berarti. Untuk menutup
ngoco pada sore hari ini. Beri dulu. Saya mau tahu Si apa wis? enggak Latihan. latihan untuk menutup ngoco pada sore hari ini. Enggak begini dulu kan nih. Waduh, sudah enggak terasa ini. Udah banyak kita ngoco. Oh iya. Waduh, udah gak kerasa ini ya. Berapa hari kita ngoco? Kita masuk berapa hari kita ngoco itu. Mungkin saya udahin dulu aja lah nih, capek saya nanya-nanya begitu bilang. Saya capek nanya-nanya. Tapi sebelum itu mungkin dari Mas Micin dan Mas Gale ada pesan-pesan dan harapan untuk saudara-saudara sekolah itu mungkin alam di luar sana yang dilanda pandemi juga. Nah, habis itu kan udah nyampein, kemudian habis itu. Nah, yang terakhir banget untuk adik-adik yang bakal join. Yang sabar. Ya sabar. Lanjut. Ya oke lah, sudah berapa jam ini kita ngoco ini kan? Udah capek. Sebelum itu adalah pasti kan dari Mas Kane dan Mas Micin ini kan pesan-pesan untuk saudara-saudara kita sekode etik, terutama buat ini karena bulan-bulannya ini sudah memasuki penghujung akhir tahun kan. Pesannya juga buat mahasiswa baru yang biasanya kan kalau akhir-akhir tahun kan animonya ini kan rame untuk open rekrutmen gitu. Join. Iya. Yang buat join aja lah. Iya. Gitu. Dari Mas Micin dulu aja lah. Iya, silakan Mas Micin. Ya. Ya pesan-pesannya ya tetap semangat lah. Kita kan diajarkan kan di organisasi kita masing-masing kan diajarkan bagaimana kita bisa survive dan beradaptasi di segala keadaan yang seperti apapun kan. Nah, jadi kita juga menerapkan ya sebenarnya kan ini diterapkan di hutan, kita juga terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan juga survive di tengah-tengah pandemi. Bagaimana kita harus ya bisa tetap eksis dan tetap menjalankan putaran roda organisasi dengan baik. Kayak gitu sih Mas. Ya tetap survive aja lah. Semoga mengemban amanah Mas Micin. Selamat dilanjutkan. Ya, selamat maksudnya. Selamat melanjutkan setengah lagi. Ya, setengah lagi ya. Mas Kani aja lah ini. Mas Kani gimana Mas Kani? Oh iya. Kalau saya untuk saudara-saudara sekolah di pecinta alam di Indonesia, ya bukan hanya kalian, kami pun juga dilanda dengan pandemi ini. Banyak program-program kegiatan yang bagus yang udah dicanangkan di awal akhirnya tertunda bahkan tidak bisa dijalankan. Tapi benar yang disampaikan oleh Mas Micin tadi, bagaimana kita survive. Kan dari setiap organisasi masing-masing itu juga pasti punya cara, terus habis itu punya tujuan juga, bagaimana mengusahakan supaya tujuannya itu tercapai di setiap tahunnya kan. Nah itu tinggal ditunjukkan aja bagaimana cari celahnya. Terus habis itu, tapi yang paling penting juga, kalaupun bisa berkegiatan, ya patuhi protokol kegiatan juga. Jangan sampai anak cinta alam ada yang kena, kan jangan sampai. Iya, makanya itu perlu dijaga juga. Nah, tetap semangat lah pokoknya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana semuanya se-Indonesia. Kami mendukung dan kami mendoakan juga untuk yang terbaik. Nah untuk yang adik-adik nih tadi Mas Micin belum ngomong ya untuk adik-adik. Oh iya, Mas Micin dulu lah, Mas Micin dulu yang ngomong. Buat adik-adik ini Mas Micin, ya kan? Kenapa ini ada adiknya? Ya Adiknya gemes. diberikan sebuah statement lah. Statement ya, supaya menjadi trigger. Iya. Kan roda organisasi ini supaya terus berjalan gitu loh Mas Micin. Ya sama juga tetap semangat untuk adik-adik dan juga kalau pengen tahu lebih dalam tentang Mapala ya jangan dilihat di tentang luarnya aja, jangan kulitnya aja, coba masuk ke dalam dan coba rasakan sendiri. Dan banyak ya kalau nggak salah berita-berita tentang Mapala yang ya negatif-negatif yang banyak diekspresikan ya kayak Mapala meninggal, Mapala ngisru, Mapala apa. Iya, positifnya banyak dong. Iya, positifnya itu nggak diekspos. Positif apa itu? Nah, banyak lah positifnya nggak diekspos. Ya seperti yang disampaikan Mas Kane sama Mas Revan tadi kan banyak positifnya. Itu jarang diekspos. Jadi kalau negatif itu kan paling
menjual kan, clickbait banget kan. Jadi Clickbait. jadi ya, Apa ini? ya jangan termakan sama media. Kalau pengen tahu lebih dalam ya kita harus paling enggak ya bergabung lah dengan kita kuat isi kulit Mapala kan, biar kan taunya kan di luarnya, ini biar tahu dalamnya gitu loh. Iyalah. Kalau udah basah ya sekalian aja Iya, seluruh iya. tubuh kan Oh, iya. gitu, luar dan dalam kan. Betul. Basah-basah apa itu? Iya itulah basah tadi, keripik basah. Iya. Mas Kane gimana Mas Kane? Oh iya. Kalau dari saya ya, karena ini masih online, tahun depan juga semester depan masih transisi dan akhir tahun 2021 kan udah mulai normal lagi. Tapi kan kemungkinan 2021 awal ini 50% mahasiswa udah bisa datang lagi ke Malang. Nah, harapannya tetap pantengin channel Impala terus. Lihat perkembangannya, kegiatan-kegiatan dan semacamnya, supaya kalian nanti ada gambaran ketika ingin masuk Impala seperti apa. Tadi udah dijelaskan juga di bahasan sebelum-sebelumnya kalau keunggulannya, keuntungannya apa sih masuk organisasi ketimbang kita jalan-jalan di luar sendiri. Nah, nanti harapannya dari kalian punya gambaran, ya kalian terjun langsung lah, daftar langsung, terjun langsung, rasakan, cari manfaatnya, cari esensinya, cari pembelajarannya. Nanti ketika kalian udah merasa nyaman, ya kalian bakal melanjutkan organisasi. Itu aja sih kalau dari saya. Pokoknya ditunggu aja terus, lihat channelnya Impala sama lihat channelnya Himakpa. Iya, siap. Ada Himakpa podcast nanti. Ya baik, terima kasih buat Mas Sauki Azhardani ya, Ketua Umum Himakpa ITN Malang. Iya, terima kasih undangannya Mas. Iya sama-sama Mas. Nanti semoga ada di episode yang kedua. Iya, ada terus ya apa Yang penting tengah ditaruh pizza lah ya. Iyalah Bisa gampang. sing 100.000 empat. Iya. Nanti kita evaluasi bareng-bareng aja. Terima kasih juga buat Mas Rizky Adika Kane Oh iya, sama-sama. yang sudah menyempatkan hadir. Saya hadir terus kok. Loh kan ini saya kan bocok. Oh iya. Oh pasti kok. Kisah kita. Oh ya, ini belum itu ya, masuk sponsor ya. Ini nyinggung-nyinggung BNI. Kalau masuk jarum, Tolong ya, udah tolong. garam, ini disindir-sindir. Tolong ya BNI mungkin ke depan. Ini aktual labelnya Oke. dicopot kalau mau Iya. masuk sponsor, ini ada labelnya. Sama mungkin nanti dari WHO buat mengirimkan disinfektan juga karena kita menjaga protokol kayak begitu. Sama liquid ya Pak, saya kan nge-vape di sini. Ya Allah. Dari sponsor juga ya, Pak. Iya. Ya sudah kita akhiri saja lah ya. Sudah Pak. Oke terima kasih, selamat sore.